Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 993 gua lain, ada total 26 ruangan batu. Chu Chen dan Song Yan saling memandang, dan pasangan itu berpegangan tangan. Chu Chen menoleh ke arah Chu Kaiping dan berkata, "Paman kedua, tunggu kami di sini. Kami akan terus berhubungan. Jika ada perubahan mendadak, Anda juga dapat mengetahuinya tepat waktu." Mendengar ini, Chu Kaiping tidak dapat menahan sedikit pun ekspresi khawatir di wajahnya. Dia juga tahu bahwa ini adalah cara terbaik. Chu Haozu dan istrinya menghilang pada saat yang sama, yang berarti Chu Chen dan Song Yan mungkin juga menghilang di ruang batu. Tetapi jika dia ikut masuk bersama mereka, begitu mereka bertiga menghilang, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan di luar. Hati-hati, Chu Kaiping memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Chu Chen mengangguk dan melihat ke arah ruang batu pertama. Pasangan itu sampai di pintu kamar batu. Chu Chen tidak segera mendorong pintu terbuka, melainkan mengeluarkan cangkang pengintip langit dan melakukan teknik pengintip langit. Kabut mengepul dari Sky Picking Shell, dan pemandangan di dalam ruang batu muncul di depan Chu Chen dan Song Yan. Sebuah ruangan batu seluas sekitar 20 meter persegi, 3 kotak, sebuah alas batu, dan sebuah mutiara malam. Song Yan mengamati tata letak ruang batu. Sayangnya, teknik mengintip langit milikku belum berkembang hingga ke tingkat di mana aku bisa melihat kembali ke masa lalu dan masa depan. Kalau tidak, aku akan bisa melihat langsung situasi hilangnya orang tuaku. Chu Chen menyimpan cangkang pengintip langit, mendorong pintu ruang batu, lalu berjalan berdampingan dengan Song Yan. "Mari kita berpencar dan mencari petunjuk," kata Song Yan. Ruang batu itu tidak besar dan diterangi oleh mutiara malam. Meskipun reruntuhan bawah laut itu ditaburi batu-batu besar, namun berkat pemeliharaan formasi tersebut, tidak ada satupun serpihan batu atau debu di tanah. Meskipun beberapa tim sudah masuk ke sini, mereka belum meninggalkan jejak apapun. Setelah Chu Chen memasuki ruang batu, jiwanya segera mulai bergerak, memeriksa setiap sudut ruang batu. Song Yan juga berjalan ke ketiga kotak itu dan membukanya satu persatu. 2 kotaknya kosong. Di kotak terakhir, Song Yan menemukan sebilah pisau pendek. Dia mengambilnya dan melihatnya. Ketika bilah pendek itu terhunus, cahaya dingin yang tajam membuat suhu ruang batu tiba-tiba turun beberapa derajat. Mata Chu Chen tertarik padanya. "Istriku, bilah pendek ini cocok untuk membela diri. Kau bisa membawanya." Song Yan mengangguk. Sekarang tentu saja bukan saat yang tepat untuk mempelajari bilah pendek itu. Jadi pasangan itu segera mencari di ruang batu pertama tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, ruang batu kedua, ruang batu ketiga, ruang batu ke-17, ruang batu ke-22. Saat berdiri di pintu ruang batu terakhir, hati Chu Chen tak dapat menahan gemetar. Ruang batu terakhir. Jika kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang orang tua kita di sini, maka di mana orang tuanya? Chu Chen menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Kali ini dia langsung mendorong pintu ruang batu itu. Seperti ruang batu sebelumnya,
Sebenarnya tidak ada yang istimewa pada ruang batu terakhir. Chu Chen merasa semakin tertekan. Suasana di dalam ruang batu itu sangatlah sunyi. Song Yan memandang dinding di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke suatu titik di dinding dan berkata, "Chu Chen, lihat di sana." Chu Chen mengikuti tatapan Song Yan. Ada lubang kecil di dinding dengan ketinggian hampir 3 meter. Chu Chen melompat dan mengulurkan tangan untuk mencabut jepit rambut dari lubang kecil itu. Jepit rambut ini sangat halus dan indah. "Itu jepit rambut ibuku," Song Yan berkata. "Pada hari kamu menerima medali pertahanan negara, dia dan aku sedang berbelanja bersama. Kami memilihnya. Aku juga punya satu, persis sama." Chu Chen mengangkat kepalanya lagi. Ada riak di hatiku. Ruang batu terakhir, tempat orang tuaku datang. Akan tetapi, selain bekas tusukan jarum, tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian perkara. Ibu saya bukan seorang pejuang, jadi tempat munculnya jepit rambut ini pastilah ditusuk oleh ayah saya. Chu Chen melompat dan menghadap ke tempat di mana dia baru saja menemukan jepit rambut itu. Dia mencoba menciptakan kembali adegan ayahnya memasukkan jepit rambut. Posisi ini hampir berada di puncak ruang batu ini, kan? Chu Chen mengerutkan kening. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu di atas ruang batu? Song Yan melirik ke sana kemari, dan tiba-tiba terlintas pikiran ngeri. "Chu Chen, apakah menurutmu ada kekuatan yang tak tertahankan di atas bilik batu, tepat di seberang posisi tusukan jepit rambut ke dalam gua, yang menarik mereka masuk?" Itulah sebabnya ayah berjuang untuk melepaskan tusuk rambut itu dan membuangnya pada saat kritis. Tusuk rambut ini adalah pesan yang mereka tinggalkan untuk kita sebelum mereka menghilang. Chu Chen melihat ke arah atas ruang batu. Kekuatan yang tak tertahankan. Apa itu? Sulit untuk membayangkan bahwa di bumi saat ini, suatu kekuatan yang bahkan para pejuang di alam transformasi ilahi tidak dapat melawan akan tiba-tiba muncul. Namun, fakta bahwa orang tuanya telah kehilangan kontak adalah fakta yang tidak dapat dibantah, dan dugaan Song Yan didasarkan pada premis bahwa orang tuanya telah kehilangan kontak. Sayangnya, dia hanya tahu sedikit tentang masa kejayaan seni bela diri kuno 2000 tahun lalu. Pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil. "Saya hampir lupa. Ada lebih dari 20 jiwa di dalam Zhang Tianbei. Mereka semua berasal dari 2000 tahun lalu." Chu Chen tidak ragu-ragu dan langsung memanggil sekitar 20 jiwa di Zhang Tianbei. "Semuanya, apakah kalian tahu di mana tempat ini?" Chu Chen berkata langsung. 2000 tahun yang lalu, ini adalah Kabupaten Liaodong. Tempat ini diduga sebagai makam Raja Yan. 20 jiwa itu semuanya sedikit bingung. Mereka dipanggil begitu tiba-tiba dan diminta untuk menunjukkan suatu tempat. Mereka benar-benar sedikit bingung. "Saya pernah mendengar tentang keluarga kerajaan Yan di Kabupaten Liaodong, tetapi saya tidak tahu Raja Yan mana yang Anda maksud." Tempat ini sebenarnya berada di dasar laut. Hanya orang yang sangat kuat di tahap akhir alam kesengsaraan yang dapat membuat formasi sebesar itu. Kami belum pernah melihat tempat ini sebelumnya. Tidak ada satupun dari sekitar 20 jiwa yang bisa memberi Chu Chen petunjuk berguna.
Chu Chen dengan sabar menceritakan bagaimana orang tuanya menghilang dari sini dan hanya meninggalkan jepit rambut. Para roh merenung sejenak. Tuan Muda Chu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ayah Anda mungkin sudah pergi ke gua lain milik pemilik gua ini. Tiba-tiba, ada roh yang berkata dengan suara yang dalam, saya pernah mendengar bahwa ketika orang yang sangat kuat membangun gua, jika mereka ahli dalam misteri formasi besar, gua mereka akan dihubungkan oleh formasi. Pertama, mudah untuk bolak-balik di antara gua. Dan kedua, jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat mengungsi tepat waktu. Dalam situasi ayah Anda, sangat mungkin dia memicu formasi dan dibawa ke gua lain milik pemilik gua ini. Gua lainnya, mata Chu Chen tiba-tiba berbinar. Ini adalah kabar baik pertama yang didengarnya sejak dia datang dari ibu kota. Apakah ini berarti selama kita menemukan makam kedua Pangeran Yan, kemungkinan besar kita akan menemukan orang tua kita? Chu Chen berusaha keras menahan ketidaksabarannya dan melangkah keluar dari ruang batu. Paman kedua, Li Ancheng, apakah ada makam kedua Raja Yan? Mendengar ini, Chu Kaiping tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Bab 994, merasa sekitar tidak ada makam kedua Raja Yan. Kemana orang tuanya akan pergi? Hanya karena kita belum menemukan apapun, bukan berarti tidak ada apapun. Song Yan tiba-tiba berkata, saya sarankan memperluas area pencarian di sekitar wilayah laut ini. Itu benar, Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. Makam Raja Yan ditemukan belum lama ini, dan mungkin memang ada makam Raja Yan kedua yang belum ditemukan. Selain itu, sejauh yang saya ketahui, reruntuhan bawah laut telah ditemukan tidak hanya di Laut Liancheng, tetapi juga di beberapa negara lain di seluruh dunia. Reruntuhan bawah laut yang serupa telah ditemukan satu demi satu. Beberapa di antaranya bersifat publik, dan beberapa sangat rahasia di negara masing-masing. Di antara reruntuhan bawah laut ini, mungkin salah satunya adalah makam Raja Yan. Chu Kaiping kemudian bertanya, mengapa kamu mencari makam kedua Raja Yan? Kemungkinan besar orang tuaku menyentuh semacam formasi di makam Raja Yan ini dan diteleportasi ke makam Raja Yan yang lain. Alis Chu Chen masih berkerut, meskipun dia punya beberapa petunjuk, dia tetap tidak bisa mengetahui keberadaan orang tuanya. Chu Kaiping berpikir keras. Saya akan mengerahkan pasukan untuk memperluas cakupan pencarian reruntuhan bawah laut, dan bernegosiasi dengan berbagai negara untuk melihat apakah kita dapat menemukan tempat yang diduga sebagai makam Yan Wang kedua. Chu Kaiping berkata, dari makam Yan Wang ini, kita dapat melihat bahwa tidak ada bahaya yang tersembunyi di makam Yan Wang. Jika kakak laki-laki dan kakak ipar benar-benar diteleportasi ke makam Yan Wang lain, dengan kekuatan kakak laki-laki di alam transformasi ilahi, keselamatan mereka terjamin. Mungkin hanya karena perlindungan formasi sehingga mereka tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Chu Chen mengangguk, berharap demikian. Selain wilayah lautan, saya sarankan seluruh wilayah Liancheng menjadi fokus pencarian. Song Yan berkata, jika Kabupaten Liaodong merupakan wilayah kekuasaan Raja Yan 2000 tahun yang lalu, maka belum tentu gua Raja Yan hanya berada di dasar laut. Jangan lewatkan kemungkinan apapun, carilah dengan sekuat tenaga.
Chu Chen langsung mengirim sekitar 20 jiwa ke Changtianbei. Akan relatif lebih mudah bagi jiwa untuk menjelajahi reruntuhan gua. Hari sudah fajar ketika kami meninggalkan reruntuhan bawah laut makam Pangeran Yan. Chu Chen dan Song Yan tiba di bandara untuk menyambut lelaki tua Tianbei. Ketika hal ini terjadi, Chu Chen tentu saja memberi tahu kakeknya. Setelah Pak Tua Tianbei tiba, dia memasuki makam Raja Yan lagi dan hasil penjelajahannya sama saja. Makam Pangeran Yan, tetua Tianbei berdiri di tepi laut sambil mengerutkan kening. Akan sulit bagi kita untuk menemukan makam Pangeran Yan yang kedua dengan mencari secara membabi buta seperti ini. Tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu satu hal. Siapakah pemilik dari apa yang disebut makam Pangeran Yan ini? Saya telah bertanya kepada beberapa Yuansen dari 2000 tahun yang lalu, dan mereka semua mengatakan tidak tahu. Chu Chen berkata, ada terlalu banyak orang kuat di era itu, dan ada banyak orang kuat yang mampu membangun gua setingkat ini. Tidak ada informasi yang tersisa di gua itu yang dapat membuktikan identitas orang kuat itu. Pasti ada yang tahu. Tetua Tianbei menatap Chu Chen. Serahkan saja padaku. Kau pergilah ke Kunlun. Ku dengar ada banyak jiwa berkumpul di sana. Mungkin ada jiwa seorang senior yang telah terbangun dari Liancheng. Mendengar ini, mata Chu Chen berbinar. Benar saja, masih banyak jiwa di Kunlun. Akan lebih mudah untuk mengumpulkan informasi dari 2000 tahun lalu di tempat itu. Tidak perlu pergi ke Kunlun. Aku bisa menghubungi Siwan langsung. Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menghubungi nomor Liu Siwan. Chu Chen, Anda berpengetahuan luas. Liu Siwan menjawab telepon. Saya baru saja tiba di Kunlun, dan saya sedang mencari tempat untuk minum segelas anggur guna menghangatkan diri. Jangan khawatir tentang minum untuk saat ini. Chu Chen segera berkata, saya punya masalah penting di sini. Tolong bantu saya mengetahuinya sesegera mungkin. Kamu bilang, Liu Siwan juga orang yang lugas. Cari tahu di antara semua roh Kunlun apakah ada seseorang dari Kabupaten Liaodong 2000 tahun yang lalu, atau seseorang yang mengetahui sesuatu tentang keluarga kerajaan negara bagian Yan di Kabupaten Liaodong, kata Chu Chen dengan suara yang dalam. Liu Siwan tercengang, dari Kabupaten Liaodong, kenapa? Orang tuaku menghilang di makam Pangeran Yan. Chu Chen menceritakan keseluruhan ceritanya secara singkat. Karena ini tentang orang tua Chu Chen, ekspresi Liu Siwan langsung menjadi serius. Dia mengangguk cepat dan berjanji akan segera memeriksanya. Liu Siwan menutup telepon dan berkata pada dirinya sendiri, Kabupaten Liaodong, kedengarannya familiar. Liu Siwan segera berangkat, Pantai Liancheng. Sekarang, kami hanya bisa mencari sambil menunggu kabar tentang Siwan. Chu Chen menatap Song Yan. Kamu belum tidur sepanjang malam. Aku akan mengajakmu memesan hotel dan beristirahat sebentar. Sementara kakek dan aku akan jalan-jalan dan menyelidiki. Song Yan menggelengkan kepalanya dan memegang tangan Chu Chen. Aku tidak lelah. Jangan lupa. Aku juga seorang pejuang. Mereka bertiga lebih cenderung percaya bahwa makam kedua Raja Yan juga berada di wilayah laut. Mereka menemukan sebuah kapal besar dan segera berangkat ke laut. Tanpa tujuan yang pasti,
Mereka hanya mencoba peruntungan di wilayah laut, sambil menunggu tanggapan dari Liu Siwan. Namun, 1 jam kemudian, Liu Siwan mengirim pesan. Dia bertanya kepada Yuan Shen di Kunlun, tetapi tidak ada seorang pun dari Kabupaten Liaodong, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat gua bawah laut di Kabupaten Liaodong. Tidak ada kabar baik dari Kunlun. Hati Chu Chen sedikit mencelos. Dalam hal ini, menemukan makam kedua Raja Yan di tengah lautan manusia yang begitu luas ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah beberapa saat, Liu Siwan tiba-tiba menelepon lagi. Gelombang harapan kembali menyala di hati Chu Chen dan dia segera menjawab panggilan itu. Audio Sekarang milik aku Soter ingat, Channel. Kabupaten Liaodong. Pantas saja tempat ini terasa begitu familiar. Liu Siwan berkata, saya lahir di Kabupaten Liaodong. Chu Chen, Anda sendiri berasal dari Kabupaten Liaodong, namun Anda masih menggunakan frasa, saya ingat sekarang, untuk menggambarkannya. Apakah Anda seharusnya melupakan ini? Lalu apakah kamu kenal Raja Yan? Chu Chen tidak repot-repot mengeluh tentang Liu Siwan. Coba kupikirkan, tuanku berkata bahwa dia menjemputku di Kabupaten Liaodong dan memberiku nama Liu Siwan. Kemudian, sepertinya aku sudah beberapa kali ke Kabupaten Liaodong. Tetapi aku tidak tahu banyak tentang tempat itu. Kabupaten Liaodong memang memiliki keluarga kerajaan Yan, tetapi kemudian keluarga kerajaan Yan juga musnah. Jadi sulit bagiku untuk membayangkan orang kuat mana dari keluarga kerajaan Yan yang meninggalkan makam Raja Yan yang kau lihat. Terlalu sulit untuk memverifikasi kebenaran sejarah seni bela diri kuno yang telah hilang selama 2000 tahun hanya dengan beberapa kata. Setelah menutup telepon lagi, Chu Chen memikirkannya dan menelepon Chu Kaiping. Paman, apakah kamu menemukan sesuatu? Di ujung telepon lainnya, Chu Kaiping berkata, saya telah menghubungi 5 negara yang menemukan situs seni bela diri kuno di dasar laut, dan kami telah bernegosiasi. Saya akan segera mengirim orang ke sana, berharap dapat menemukan makam kedua Raja Yan. Chu Chen mengangguk. Satu-satunya solusi untuk saat ini adalah meraba-raba dan mencoba mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bersambung.